menahan kentut, menahan buang air kecil, buang air besar dalam sholat hukumnya makruh. Enggak haram sih enggak, tapi kan kasihan jamaahnya Pak. Kadang-kadang imamnya rakwat nahan bokong kayak gitu. Alhamdulillah, nahan. Malah sholatnya kayak gue yang ngebor. Keprimen. Alhamdulillah keprimen. Masa imamnya kepuyuh, malaikatnya bengok. What? Kayak gitu. Harap nguyuh-nguyuh baik. Apalagi yang dimakruhkan dalam sholat Pak. Ingat makanan. Itu hukumnya makruh. Makanya kenapa kalau ada makanan, makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat goreng iwak asin. Ditinggal sholat, Allahu Akbar, kucingnya liwat ngeong. Ayo. Khusyuk apa enggak? Enggak. Pasti kelingan iwak asin, diuntal kucing apa ora. Lah besok kalau ada kasus goreng iwak asin ditinggal sholat kok kucingnya datang, saya kasih saran. Karena aku jadi ingin gitu lah. Ingin giyebuk cangkeme ngono. Lah masa saya pengajian di Pasuruan Kang, sudah 2 minggu saya nggak pulang. Ada ibu-ibu Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1. Anaknya nangis di depan panggung, nyusoni di depan panggung. Dibuka nyoh gitu. Pas mataku deleng. Karena aku jadi bingung. Saya jadi ingat pesannya Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, la tatbi'in nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang kedua bukan milikmu. Maka begitu melihat yang seksi seperti itu, saya melihatnya cuman sekali, tapi yang lama. Mbak ibu-ibu lah kalau nyusoni minggat dulu. Ngarep panggung, mamah muda. Pak sing tua-tua kayak ngono bah. Expired. Kisut. Malah jawab yo, ini bukan expired Kiai, tapi susu fragmentasi. Malah kayak Yakul. Ya kecil-kecil keprimen kayak gitu. Atik ora paham cah cilik melu-melu guyu. Ya Allah. Mudah-mudahan Atik istrinya cantik. Janda anak 15. Amin. Amin Atik ya. Ora apa-apa Tik. Rika rabi karo janda. Enggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Malah Atik sing diajari. Jengking Mas. Langsung Atik bengok karena istrinya janda, namanya Sumiyanto. Oh, ganjel toh. Atiknya jeruk Atik. Wah. Dimakan Tik, santai aja. Saya kemarin pengajian di Semarang ada jamaah tak kasih jeruk, pulang stroke. Ora Tik, ora. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi. Yang ngongkon siapa? Itu arepin donga keprimen ya. Iki men donga. Sopo sing ngajari? Atik. Oh tak. Kan aku kaget. Wong arepe ndonga malah keteplak. Konsentrasi aku jadi hilang. Kan hatiku selembut salju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra Mi'raj dan peresmian Musola Al-Hidayah Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Bapak Ibu, warga masyarakat Adiwerna rahimakumullah. Sebenarnya saya lebih nyaman kalau mas-mas Banser duduk saja di sini, nggak apa. Mas Banser lenggah mriki mawon. Yang perlu kamu tahu, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa sowan yang tadi jam 5 saya dipanggil sama guru kita semuanya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Beliau ada di sekitar sini, di rumahnya Haji Pandi. Saya diminta datang untuk menemani beliau makan malam, mengaturkan salamnya Abah Lutfi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau. Beliau adalah ulama dan habib yang menyenangkan. Kesenangan bisa dicari, tapi orang yang menyenangkan susah dicari. Bagaimana ciri-ciri orang yang menyenangkan? Kacamata hitam, belangkonan, pakai tongkat. Ini yang tidak menyenangkan panitia, karena di atas meja belum ada kopinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tempat paling mulia di muka bumi ini adalah tempat yang digunakan untuk sujud, yang kita kenal dengan istilah masjid. Sajada yasjudu masjidan, tempat untuk sujud. Itu apa? Kok ada ireng kayak raimu ya? Kita rasanya aja kan. Apa maning ya? Ngomong. King repoti bae. Pas. Nah, kenapa masjid dikatakan sebagai tempat terbaik? Karena dikatakan masjid itu adalah Baitullah. Kayak senang teman janda kayak gini. Yo nyong bales ya. Nah, masjid yang paling utama tentunya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram yang lokasinya ada di kota Makkah, dan Masjid Nabawi yang lokasinya ada di Madinah. Saya doakan semua warga masyarakat Adiwerna mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Goblok temen ya. Dongake mati, amin.
Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Bagaimana tidak Bapak Ibu, orang yang sholat sekali di Masjid Nabawi pahalanya adalah 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Jadi kalau Jumatan sekali di Masjid Nabawi itu sama dengan Jumatan di Adiwarna 1000 kali lipat, 1000 Jumatan. Lebih hebat lagi kemudian apa yang dijanjikan oleh Allah Masjidil Haram. Orang yang sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di Adiwarna. Jumatan sekali di Masjidil Haram sama dengan Jumatan 100.000 kali di Adiwarna. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau ada jamaah haji dari Adiwarna pulang malah nggak pernah Jumatan. Karena tabungannya masih banyak. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saking pentingnya masjid, sampai-sampai ketika Nabi Muhammad susah, itu pikniknya adalah ke masjid. Coba kalau Bapak Ibu warga Adiwarna lagi suntuk punya masalah dengan suaminya, kira-kira perginya ke masjid apa ke rumah tetangganya? Curhatnya ke Allah atau kepada suami tetangganya? Sekarang curhatnya adalah di status WA. Betul Bu? Betul. Nah, Nabi Muhammad ketika beliau dilanda kesedihan, beliau curhatnya hanya kepada Allah. Apakah Nabi Muhammad itu pernah sedih? Iya. Karena ana basarum mislukum, aku manusia seperti kamu. Berarti nopo? Kanjeng Nabi ki yo tau susah kaya awake dhewe. Sing ora tau susah niku namung Fir'aun. Mergo Fir'aun niku seneng terus ora tau susah. Kayak cangkeme ngapa maning ya? Tukang syutingnya nutupi. Iya, posisinya tukang syuting itu pas di tengah-tengah soalnya. Wis bokongnya krepes. Enggak menarik untuk dilihat. Coba kalau bokongnya Gus Miftah. Wah. Jadi Bapak Ibu, apa yang membuat Kanjeng Nabi susah sehingga tahun tersebut dikatakan Amul Husni? Am itu artinya tahun, Husni itu artinya susah. Karena saat itu Kanjeng Nabi sedang diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Sound system yang bengung. Kenapa sound systemnya bengung? Karena tukang sone lemu. Karena kalau tukang sonnya lemu, biasanya manuke cilik. Kita doakan sonnya menjadi son yang paling besar. Amin. Se-RT. Apa tanda Amul Husni itu? Saat itu Kanjeng Nabi diuji dengan 2 kejadian berturut-turut. 2 kejadian berlangsung secara urutan. Yang pertama, diuji dengan meninggalnya istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu tidak hanya istri, tapi support system untuk Kanjeng Nabi. Makanya saya berani mengatakan salah satu kunci sukses seorang Nabi Muhammad mengemban risalah adalah support dari seorang istri. Lah Nabi bae iso sukses mergo bojone apik. Berarti nopo? Menawi ibu-ibu Adiwarna menginginkan suaminya sukses, jadilah support system untuk suaminya.
Makanya tadi saya bilang, saya itu kan kalau ketemu Abah Lutfi, ketemu Mama Salma, saya biasa tabarukan. Ciri-ciri cowok matre, bajunya kuning. Cowok kere ini. Endi wonge? Oh ini. Kasihan amat. Sehingga apa? Meninggalnya Siti Khadijah ini membuat sedikit Kanjeng Nabi goyah. Loh, ini nggak masalah disampaikan. Supaya apa? Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu juga pernah galau. Dalam riwayat itu orang yang disebutkan gak pernah susah itu cuma satu, Bu. Seneng terus gak pernah susah, punya uang terus gak pernah punya utang. Namanya Fir'aun. Siapa, Bu? Fir'aun. Itu berarti kalau ibu-ibu adiwarna kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, lumrah karena manusia biasa. Kalau jenengan senang terus, gak pernah susah, jangan-jangan cucunya Fir'aun. Saya mau tanya, Bapak Ibu Tegal, kira-kira kalau Pak Jokowi disamakan dengan Fir'aun, bener apa enggak? Bener apa enggak? Beda apa enggak? Beda. Pak Jokowi juga pernah susah. Fir'aun itu dianggap elek, kenapa? Karena satu, Fir'aun ngaku Tuhan. Pak Jokowi tidak pernah ngaku Tuhan. Fir'aun itu nggak pernah susah. Pak Jokowi pernah susah. Mikir ke siapa? Mikir ke wong kere bajune kuning. Ora apa-apa, calon wong sugih, amin. Lah wong kowe ketok kere rupamu kayak kotak infak ya, kesana senyum aja. Ki rupane masake temen ya. Arane siapa ki ya? Siapa? Oh Kipli. Ya gitu. Ati kurang ajar temen ya, saya tanya namanya siapa? Kamu nanya kayak gitu. Namanya Atiq. Makanya kalau nama lain Masjidil Haram itu Baitul Atiq. Wah, mudah-mudahan kamu segera sana ya. Ya, segera ke neraka ya. Ya ke Mekah lah gimana. Nah, saya itu pusing ngaji ini ada perana. Iki mulai pengajian tengeng gulune ya. Rene. Angel temen. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi mohon maaf, kita nggak usah ikut konflik soal memperpanjang soal Pak Jokowi kayak Fir'aun. Karena jelas itu salah. Tanpa harus memberikan kritikan kepada siapapun. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hantaman kedua apa? Pamannya meninggal dunia. Iki cangkeme keprimen ya ngomong aja pret, ya cuma sebel, Cok. Wah. Kamu boleh jualan tapi jangan berisik. Malah disebul. Parah temen ya. Saya megang mic-nya tangan kiri saja ya, tangan kanan banyak bergerak karena baru dikasih cincin sama Habib Lutfi. Iya. Pamer matane pamer. Ya. Jadi saya tadi sana, apa baru buat cincin baru. Semua tamu, wah mudah-mudahan saya dikasih cincin sama Habib Lutfi. Ya. Saya diem malah dipanggil, "Le, untuk kamu." Iya. Ya, aku ganteng sih. Pada ke Atik ya. Ya tak wenehi cincin iki ya ora pantes, tanganmu jempol kabeh ora pantes. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, artinya apa? Melihat kegalauan Kanjeng Nabi itu lumrah.
Karena yang meninggal adalah orang-orang terdekatnya Nabi, keluarga terdekat. Ini artinya apa? Kesuksesan dalam sebuah perjuangan itu harus didukung oleh keluarga. Kalau yang berjuang suaminya, maka support sistemnya adalah istri dan anak-anaknya. Kalau yang berjuang istrinya, maka suami dan anak-anaknya harus support. Maka saya sering bilang, ada ayat Quran bunyinya begini. Setan itu menggoda manusia dari semua arah. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Setan itu menggoda dari arah depan, tukang son, arah belakang, atik, arah kanan, janda lemu, arah kiri. Itu terjemah bebasnya apa? Ketika seorang itu berjuang, katakanlah suami, itu biasanya sing repoti itu dari beberapa arah ini. Dari arah belakang, istri. Alah mas, dadi takmir musola iso dadi apa? Masa pekerjaannya mau dadi mudin? Apa kena arane? Lebih iso mbadok apa? Iso tuku rokok ngenteni wong mati. Ini istri. Ada lebih di sini? Ada. Mana lebihnya? Oh itu, oh pantesan baunya kayak kain kafan ya. Lebih. Ya. Istri biasanya. Kalau suaminya kuat, dia berjuang untuk agamanya Allah, itu yang mulai cerewet itu istrinya, Pak. Maka jangan kaget. Kalau kita berjuang, sedang membangun karir, itu yang cerewet istrinya. Maka para istri saya ingatkan, jangan menjadi suami yang seperti ini. Jangan menjadi istri yang seperti ini. Jadilah istri yang memberikan support sistem kepada suaminya seperti Siti Khadijah. Bahkan saya sampaikan, bisa nggak kita menjadi istri yang baik walaupun suami kita tidak baik? Jawabannya bisa. Seperti siapa? Fir'aun punya istri namanya Siti Asiyah. Suaminya nakal, ngaku Gusti Allah, tapi Siti Asiyah tetap bisa menjadi wanita solehah. Jadi teori ini mengatakan apa? Anda sebagai seorang istri, yora mungkin inyong dadi wong apik, wong bojone inyong preman. Ternyata teori itu salah. Buktinya Asiyah tetap menjadi wanita solehah walaupun suaminya Fir'aun bae preman. Bahkan yang bisa menaklukkan yang ngaku Tuhan hanya Siti Asiyah. Buktinya apa? Ketika Nabi Musa dihanyutkan kemudian bersandar di belakang kerajaan Fir'aun, bayi Musa dibawa pulang mau dibunuh oleh Fir'aun. Ternyata narasi yang dibangun oleh Asiyah mampu menaklukkan narasinya Fir'aun. Kontra narasinya Asiyah bisa diterima oleh akalnya Fir'aun. Fir'aun mau ngomong begini, Bu. Asiyah, ini bayi harus dibunuh. Kenapa? Karena bayi laki-laki. Karena peraturan di zaman Fir'aun, bayi lahir laki-laki harus dibunuh. Maka begitu perempuan melahirkan, langsung dilihat jenis kelaminnya. Titit apa tutut? Titit selamat, tutut bunuh. Mangkoan apa batangan? Kenapa dibunuh? Karena menurut dukunnya Fir'aun, bayi laki-laki bisa menjadi kompetitor dan pesaingnya Fir'aun. Maka ciri-ciri Fir'aun itu dia percaya dengan dukun. Itu artinya kalau orang adiwerna percaya dengan dukun, jelas kancane Fir'aun. Tenan. Satu, Bu. Jadi nggak ada alasan ya. Suami saya nakal, saya tidak bisa menjadi wanita solehah. Anda salah. Buktinya bisa Siti Asiyah. Nah, apalagi nyuwun sewu Siti Khadijah sudah pintar, cantik, kaya.
Makanya para banser kalau cari istri, doanya jangan minimalis. Kamu kan kadang-kadang doanya begini, ya Allah, berilah saya istri. Jelek nggak apa-apa, ya Allah, yang penting solehah. Salah. Doanya nggak begitu, bro. Ya Allah, saya minta istri. Cantik nggak apa-apa, ya Allah, yang penting kaya dan solehah. Ngono. Jaluk bojo kok minimalis. Kayak Atik, ya Allah, merongos rapopo, ya Allah. Ya merongos bojo mutik. Jadi saya itu mengkampanyekan doa maksimalis, jangan doa minimalis. Jadi doa itu kalau minta sekalian yang bagus, doa kok njaluke sing elek. Kan kita tuh sering, Bu, walah ora apa-apa lah, kere nggak apa-apa, yang penting bahagia. Yo tak dongake muga-muga kere terus. Yang penting bahagia. Siapa bilang uang itu tidak menjamin bahagia? Buktinya habis ditransfer uang mesti bahagia. Makanya kalau saya berdoa begini, ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati, ya Allah. Tetapi kalau tidak ada uang, serasa mau mati, ya Allah. Itu doa baru keren. Ya Allah, uang itu memang tidak bisa menjamin bahagia. Tapi kalau banyak, mungkin bisa, ya Allah. Betul? Ayo ibu-ibu, Anda pilih mana? Good looking apa good rekening? Good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan raimu glowing. Betul? Ibu, saya mau tanya, kalau cari suami mengutamakan model apa modal? Modal. Adik, kamu ingat, cowok yang paling dicari oleh cewek itu siapa? Cowok yang modele masuk, modale ono. Itu baru keren. Kamu harus paham, cewek itu gemarnya cuma 3. Ngemol, ngemil, ngomel. Betul, Bu? Ngemil, ngemol, ngomel. Makanya konsep laki-laki sama perempuan itu adalah workshop. Suami work, istri shop. Suami bekerja, istri belanja. Makanya kalau saya di mall sama istri saya, selalu istri saya tangannya saya pegang. Kenapa? Bukan karena saya sayang, supaya tidak belok kemana-mana. Terakhir, saya sudah tidak pernah menemani istri saya nge-mall. Istri saya suruh berangkat sendiri, tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Senang, Bunda berangkat. Nomor PIN-nya berapa? Rahasia. Banjir ya. Kalau doa maksimal, jangan minimal. Doa itu mintanya yang maksimal sama Allah. Saya sering bilang, Mas Aryo, apa bedanya orang Jawa sama orang Cina? Kalau utang di bank, bedanya satu, Pak. Orang Jawa itu kalau utang ke bank, katakanlah anggunannya, jaminannya 100 juta. Orang Jawa itu pinjam uangnya minim, mencari yang terendah, 40 juta, 30 juta. Alasannya apa? Khawatir tidak bisa membayar. Kalau kemudian nggak bisa bener, nggak bisa bayar, akhirnya jaminan 100 juta disita. Kalau orang Cina beda. Jaminan 100 juta, maka dia akan ngambil maksimal. Ini mentok berapa? 90 juta. Akhirnya dia berani utang 90 juta. Yang terjadi apa? Kalau toh asetnya disita, uang yang masuk sudah 90%. Kalau orang Jawa enggak, Pak. Ini anggarannya anggunannya berapa, Pak? Asetnya 100 juta. Bapak mau utang berapa? Sudah 30 juta saja. Ternyata juga nggak bisa bayar, akhirnya aset sempat 100 juta disita. Lawang Cina mboten, Pak. Berapa nilainya? 100 juta. Saya bisa nggak utang 90 juta. Sehingga kalau disita sama bank, asetnya cuman rugi 10 juta. Kembali kepada mentalitas. Melanjutkan jauh. Saya mengkampanyekan kalau berdoa itu yang maksimal. Ngono le. Ya Allah, kula pengen duwe bojo sing wayu, salehah, sugih ya Allah. Anake tangga kula nika ya Allah. Lak bocahe mboten gelem, mbokne ya ora apa-apa ya Allah. Anake rondo keprimen. Kamu doanya malah aneh, masuk musola Al-Hidayah. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Siapa jodohnya? Atik ya Allah. Enggak, ini saya ingin menggambarkan betapa pentingnya support system seorang istri.
Mila jenengan nyuwun sewu Pak. Ibu-ibu yang mungkin melihat Instagramnya Gus Miftah sama Bunda. Wow, saya betul-betul bagaimana saya memuliakan istri. Dan istri saya tuh tahu diri. Makanya kalau Banser mau menikah, ingat 3 sadar. Sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Itu yang paling penting ya. Tahu tempe itu enak, tahu diri lebih baik. Apa bedanya tahu sama bokong? Bedanya satu. Tahu dibalik tetap tahu. Bokong dibalik jadi tempe matamu. Cepet temen ya cangkemnya. Jadi begini. Cincin. Saya itu mungkin orang Kabejan Pak ya. Tadi kayak Mas Aryo kalau lihat, begitu saya datang dari jauh, Abah itu sudah teriak juragane teko. Jadi saya itu kemana-mana tak ceritakan supaya kamu senang dengan orang soleh. Sejak saya miskin Bu, Habib Lutfi sudah manggil saya juragan. Saya itu kenal pertama kali Habib Lutfi ya di Tegal bersama abahnya Mas Haryo ini, Ki Entus Susmono. Dari saya nggak punya apa-apa, Habib Lutfi manggil saya apa Pak? Juragan. Sampai hari ini. Saya tadi baru masuk langsung, juragane teko. Padahal dulu kalau saya punya uang 50.000, pengen salam tempel ke beliau, kadang-kadang saya utang. Utang uang ke tetangga, pengen sowan Abah Lutfi salam tempel. Dulu saya pernah punya uang 50.000, susunya anak saya habis. Padahal waktu itu anak saya banter-banterin nyusu. Pilihannya cuma 2, saya mau sowan Habib Lutfi di Pekalongan untuk salam tempel atau uang 50.000 untuk beli susu. Akhirnya saya putuskan untuk salam tempel ke Pekalongan. Yang terjadi apa? Anak saya nangis, akhirnya malam itu saya rebutan susu sama anak saya. Akhirnya saya bagi otorita daerah. Anak saya sebelah kiri, saya sebelah kanan. Pembagian wilayah. Otonomi daerah. Karena bagaimanapun juga laki-laki itu seperti soda. Artinya kalau ketemu susu pasti gembira. Kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Kalau ini jelas kopi susu. Kopi ini diombe, susu ini dilirik. Iya. Bono sing dilirik tua. Wis lonyot ya. Apakah benar ini susu apa kopi susu? Nah, ternyata kopi sangit. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi niku nggih. Saya itu dari miskin nggak punya apa-apa sudah ikut Abah Lutfi. Maka boleh tanya kepada orang yang sering ikut saya kayak Mas Haryo. Saya sebulan ketemu Abah Lutfi 10 kali, tetap salam tempel. Karena saya merasa Pak, dulu saya miskin nggak punya apa-apa yang mendoakan Habib Lutfi. Nggak mungkin. Makanya Mas Haryo, kamu sowan kemana? Atau pas diundang kiai, senajan to kiai ngundang awakmu ngamplopi awakmu. Tetap kamu siapkan amplop untuk salam tempel kepada kiai yang ngundang. Itu berkah. Ngono Banser, berapapun itu. Bu, berkahnya ulama. Tapi bedanya orang dulu sama orang sekarang, orang Adiwerna adalah dulu orang Adiwerna kalau sowan kiai minta barokah doa. Sekarang ibu-ibu Adiwerna kalau ketemu kiai minta barokah selfie. Gus foto Gus. So kemarin ada cewek ngajak foto nung tangannya ini kok ana sing nyenggol bono gede ae kok. Ya Allah gitu. Ya kenyel-kenyel apa? Karena aku jadi ingin gitu lah. Ingin giyebok cangkeme ngono. Lah masa saya pengajian di Pasuruan Kang, sudah 2 minggu saya nggak pulang. Ada ibu-ibu Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1. Anaknya nangis di depan panggung, nyusoni di depan panggung. Dibuka nyoh gitu. Pas mataku deleng. Karena aku jadi bingung. Saya jadi ingat pesannya Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, la tatbi'in nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali,
Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang kedua bukan milikmu. Maka begitu melihat yang seksi seperti itu, saya melihatnya cuman sekali, tapi yang lama. Mbak ibu-ibu lah kalau nyusoni minggat dulu. Ngarep panggung. Mamah muda. Tak sing tua-tua kayak ngono bah. Expired. Kisut. Malah jawab yo, ini bukan expired Kiai, tapi susu fragmentasi. Malah kayak Yakul. Ya kecil-kecil keperimen kayak gitu. Atik ora paham cah cilik melu-melu guyu. Ya lah. Mudah-mudahan Atik istrinya cantik. Janda anak 15. Amin. Amin ya Tik ya. Ora apa-apa Tik. Rika rabi karo janda. Enggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Malah Atik sing diajari. Jengking Mas. Langsung Atik bengok karena istrinya janda, namanya Sumiyanto. Oh, ganjel toh. Atiknya jeruk Atik. Wah. Dimakan Tik, santai aja. Saya kemarin pengajian di Semarang ada jamaah tak kasih jeruk, pulang stroke. Ora Tik, ora. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah. Maka mohon maaf, kesuksesan Nabi Muhammad didukung sama istri. Nah, ketika Kanjeng Nabi andilau antara dilema dan galau karena istrinya meninggal, pamannya meninggal, maka Kanjeng Nabi butuh healing, piknik. Bu, piknik. Maka piknik itu penting. Maka dalam Al-Quran adalah bahasa fangtashiru. Fangtashiru itu artinya apa? Menyebar di muka bumi itu artinya piknik, Mas. Makanya kenapa kemarin awal Desember Gus Miftah piknik keliling Eropa. Wah. Saya dari Mekah Medina ke Belanda, ada pengajian di Den Haag. Terus ada acara PCINO di Brussel, Belgia. Terus ada acara di Prancis. Terus terakhir ke Doha nonton final Piala Dunia. Dan alhamdulillah jagoan saya kalah. Siapa? Tim nasional Indonesia. Alhamdulillah nggak pernah menang. Tapi yang jelas walaupun Argentina bisa mengalahkan Prancis, Argentina tidak bisa mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena nggak pernah tanding. Hebat Indonesia, Mas. Argentina bisa mengalahkan Brazil, Brazil bisa mengalahkan Argentina, Argentina bisa mengalahkan Prancis, Prancis bisa mengalahkan Brazil. Tapi Prancis, Brazil, Argentina tidak bisa mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena nggak pernah berada di Piala Dunia. Nah, Bapak Ibu, fangtashiru itu artinya ya piknik. Tapi fangtashiru yang bagus itu kemana? Ternyata masjid. Maka tempat yang paling menyenangkan di muka bumi ini namanya masjid. Apa bedanya masjid dengan musola? Lah niki masjid apa musola nih? Lah nggih tak terangke. Santai mawon nggih kali sila nggih boyo kula luwara soalé. Soale wis suara kelon. Lho keprimen ra ketemu bojo, malah wengi ngaji ning Bandungan ketemu telembok. Bah. Semalam saya pengajian di lokalisasi Sarkem, Jogja. Udah lama saya nggak ngaji ke sana, semalam datang. Ya Allah, ternyata yang ngaji banyaknya minta ampun. Saya bilang yang nggak punya mukena ngacung. Orang 250 orang. Gus minta mukena. Oke, besok saya belikan mukena, saya belikan Quran, saya belikan sajadah. Tapi syaratnya satu. Apa Gus? Untuk sholat. Orang gilemek, aku yang ngono toh. Malah lemek celaka. Gua kelon karo tamu, iki lemeke berkah dari Gus Miftah. Waduh, mate. Ngalap berkah. Loh, saya itu tanya sama mbak-mbak telembok yang ngaji di Sarkem. Nduk, kalau kamu mau bekerja kayak gitu biasanya berdoa apa enggak? Berdoa, Kiai. Oh,
Ya Allah, mudah-mudahan malam ini tamu saya banyak dan lomo-lomo. Langsung Atik datang. Iya. Atik datang untuk memberikan hiburan hadroh. Amin. Nutik ya. Atik posisinya apa kamu? Vokalis? Apa? Oh, kencer. Oh, kamu yang biasa bawa ecek-ecek di lampu merah itu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, masjid itu merupakan ismul makan dari fi'il madi sajada fi'il mudhari yasjudu masjidan. Artinya apa masjidan? Tempat untuk sujud. Kalau musola itu fi'il madinya sholla yusolli. Musola artinya tempat untuk sholat. Apa yang membedakan musola dengan masjid? Bedanya satu. Sama-sama tempat untuk sholat, tetapi masjid biasanya diperuntukkan lebih dari sholat untuk Jumatan dan iktikaf. Makanya ada dalil yang bunyinya la iktikafa illa bimasjidin jami'. Tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami', masjid yang untuk Jumatan. Jadi kenapa dinamakan jami'? Karena diperuntukkan untuk Jumatan. Kalau musola nyuwun sewu, sebenarnya kalau bahasa umumnya semua tempat untuk sujud itu ya namanya masjid. Wong masjid itu artinya tempat untuk sujud. Nah, Bapak Ibu, kenapa dikatakan masjid tempat terbaik? Karena ada hadis yang bunyinya ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Buktinya apa? Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar nggak ada sholat tahiyatul pasar. Sholli sunat tahiyatul pasari. Rok ngata ini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Ora ana. Kok jadi batuk ya? Karena kopinya tanpa susu. Ini gelasnya apa ya? Gelasnya Raine ireng teman kayak Raine Atik ya. Apa? Jaluk. Terus joinan karo cangkemmu. Masa kiai kopi ini joinan karo cangkemnya bakule kae keprima. Kan cangkemmu mambu. Apa? Ngantuk? Yo minggat kono. Ngantuk wadul. Dodolane ra payu. Menungso itu kewajibannya jualan. Yang mendatangkan pembeli Allah. Maka jangan minta yang membeli Gus Miftah. Saya itu apal banget pengajian yang Tegal, mesti dirampok karo bakul. Wis pengajian amplop ora jelas. Dirampok bakul. Engko ora dibeli langsung bikin status kiai ini pelit. Anggal temen tuturanmu. Apa maning? Jaluk dikeloni. Emangnya aku cowok apaan? Wong saya kalau pengajian di lokalisasi mbak-mbak telembok ngampiri inyong-inyong ora pengen. Gus Miftah mampir. Inyong langsung tingak-tinguk. Iya, anak saya ngerti apa ora ya? Lah ya mungkin tuh, kayak saya itu tingak-tinguk sendiri. Saya kemana-mana dikawal. Masuk kamar aja saya dikawal. Jadi orang kayak saya itu kalau potensi nakal itu susah, Bu. Wong ngising lo dinteni wong gitu loh. Saya lagi ngising di SPBU di luar antri, karepe ngapa maning. Tapi karepe nyewoki. Ternyata njaluk foto. Ya resiko orang ganteng ya. Padake bakul geblek. Nah, Bapak Ibu, ahabbul biladi ilallahi aswaquha. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah daerah adalah masjidnya, minimal musolanya. Makanya ingat,
jangan sampai di sebuah kampung masjidnya lebih jelek dibandingkan rumahnya. Musolanya jangan sampai lebih jelek dibandingkan rumahnya. Kamu boleh punya rumah yang baik, tapi jangan sampai tidak punya masjid yang baik atau musola yang baik. Kalau kamu punya rumah, jangan sampai rumahnya tidak ada ruangan untuk sholat. Kan kita sering Mas Aryo, pertamu ke rumahnya orang, datang waktunya sholat, Bu, angsal numpang sholat, nunut sholat, bingung sholatnya nang ngendi. Sebagus-bagus kamar kamu, yang harus lebih bagus adalah tempat sholatmu. Bu, malah sholatnya dhuwur kasur. Kayak kasurnya dandul-dandul, sujud drosor. Malah ambruk ya. Masa soto kental kentul. Apa? Masa saya pernah sholat di rumahnya teman saya Jakarta, nggak punya tempat sholat, akhirnya dikasih sajadah di atas kasur. Begitu saya berdiri, entul, lah keprimen. Sing bingung tukang kameramen nih, berak ketok. Begitu sujud, delosor hilang dasi nyong. Bos ambune pesing, waduh. Bapak Ibu, tempat sholat yang paling bagus itu yang paling wangi. Kenapa? Orang sholat itu mulutnya tidak boleh bau bawang putih, apalagi bau-bau yang lain. Karena malaikat itu sukanya yang wangi-wangi. Makanya ada haram ketika kamu sholat mulutmu bau bawang. Karena malaikatnya menjauh, Pak. Makanya harus gosok gigi. Makanya kenapa dikatakan laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan kepada umatku untuk sikat gigi setiap mau sholat. Untungnya menurut Kanjeng Nabi itu berat, makanya tidak diwajibkan di setiap sholat. Tapi minimal sholat subuh, wis abape mambu, ngapa-ngap, awah. Malaikate minggat, mambu ababmu. Aku dulu juga pernah makmum sama imam wis ongap-angop mergo ngantuk, makmum maca Fatihah karo ngempet ngising. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Akhirnya ayat keempat gak tahan. Maliki yaumiddin. Menahan kentut, menahan buang air kecil, buang air besar dalam sholat hukumnya makruh. Enggak haram sih enggak, tapi kan kasihan jamaahnya. Pak kadang-kadang imamnya rakwat nahan bokong kayak gitu. Alhamdulillah, nahan. Malah sholatnya kayak gue yang ngebor. Keprimen. Alhamdulillah keprimen. Masa imamnya kepuyuh, malaikatnya bengok. What? Kayak gitu. Harap nguyuh-nguyuh baik. Apalagi yang dimakruhkan dalam sholat, Pak. Ingat makanan. Itu hukumnya makruh. Makanya kenapa kalau ada makanan, makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat goreng iwak asin. Ditinggal sholat, Allahu Akbar, kucingnya liwat ngeong. Ayo. Khusyuk apa enggak? Enggak. Pasti kelingan iwak asin, diuntal kucing apa ora. Lah besok kalau ada kasus goreng iwak asin ditinggal sholat kok kucingnya datang, saya kasih saran. Setelah Fatihah yang dibaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Salate rampung iwak asine aman.
Hei, cilik-cilik. Nguyuh sing bener baru sholat. Jangan sholat karo ngempet nguyuh. Terus lah nguyuh dewek-dewek, cilik-cilik malah nguyuh berjamaah. Kayak saya dulu pernah ngurusi anak-anak dinia, Pak. Saya punya santri 50, yang cowok 25. Begitu pamit kencing 1, anak 25 ikut semua. Madep ngulon dawa-dawan. Tung. Wong lanang keren, nguyuh bisa lompat pager. Wong lanang dilawan. Wong wadon ora bisa. Wong wadon kiye nguyuh ngadeg ora pantes. Makanya kalau masuk toilet cowok sama cewek itu bedanya apa? Kalau cowok biasanya ada toilet berdiri, cewek tidak ada. Karena kalau cewek berdiri, maaf, suarane sing ra nguati. Yes. Lah saya pernah keliru yo. Saya mau kencing di hotel, keliru masuk toiletnya cewek. Begitu keluar saya dimarahi. Anda tahu nggak? Ini toilet cewek. Saya bilang ini juga untuk cewek. Saya bilang begitu. Ini juga untuk cewek. Ini. Ora paham, ora paham. Lho nyong isin ya. Keliru, ora ada tulisannya, ternyata toilet cewek. Saya dimarahi. Anda itu gimana masuk toilet cewek? Sorry, Mbak, ini juga untuk cewek, saya bilang. Baru sadar. Bu, akhirnya murid saya tegur semuanya. Dek, kamu itu kalau kencing jangan menghadap ke barat. Barat itu kiblat orang Indonesia. Kamu jangan menghadap ke barat, itu menghina kiblat namanya. Anak sekarang, Bu, ngeyel. Kiai mohon maaf, kita kencingnya madhep ngulon, tapi tak enggokke ngidul titik, ya bisa. Wong lanang nguyuh karo rating set bisa. Ngene bisa, ngene bisa, ngene bisa, ngene bisa. Tapi kadang-kadang akhlaknya orang Indonesia itu jelek banget, Pak. Saya pernah nonton sepak bola di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita duduk di VIP bawah, Pak. Dari atas, cur, saya pikir air hujan. Ternyata wong nguyuh, Pak. Pas saya ndangak, ya Allah. Padahal siksa kubur paling berat gara-gara air kencing. Makanya saya yakin dulu Atik ini orangnya putih banget. Kenapa gak hitam? Gara-gara kencing, gak cebok, ditutul-tutul ke tiang listrik. Delalah nyetrum ter lah. Jadi ini kayak Raini tukang son kae, ireng temen. Wetenge gedene kayak ngono, paling manuknya kayak pentil kayak. Ayo ora percaya, ayo sepil. Selalu pateni ora apa-apa ya. Ya, tukang sonnya kayak jeruk. Tangkap tangkap sini, tangkap. Daripada sonmu mati loh. Awas. Apa, Bu? Kamu minta? Miskin. Ayo selamatan dhisik ya. Ayo. Sumu ya. Pantesan sumu ki pasang ini mak nggo dhewe goblok temen ya. Keren. Padahal kok ambune kecut-kecut keprimen. Mampu kelek Atik. Agak maju dikit, Mas. Apa, Bu? Urung-urung jeluk Joko Tingkir ya. Ya. Apa Mangku Purel? Ya. Mangku Purel. Saya kemarin yo udah lihat Instagramnya Abah, pengajian di Bandungan. Anak bocah umur 12 tahun, tak takoni. Bandungan tuh komplek telembok kayak Jogja Sarkem lah. Ada anak naik panggung, karena dia di bawah panggung, Gus Miftah, di bawah panggung begini. Akhirnya saya panggil, sini kamu naik panggung. Nama kamu siapa? Reza. Umur kamu berapa? 12 tahun. Kelas berapa? Kelas 5. Bapakmu siapa? Enggak tahu. Loh, kok enggak tahu? Bapak saya banyak. Iya Allah, aku bilang. Bapaknya banyak.
Namanya siapa? Lali. Oh, kayak temen. Akhirnya saya tanya lagi, Reza, cita-cita kamu pengen jadi apa? Nabi. Ya Allah. Saya tanya lagi, kenapa kamu pengen jadi nabi? Supaya bisa perintah para bocil-bocil katanya. Lah sing kurang ajar apa yuk? Besok baru mas saya posting. Coba kalau kamu bisa menyebutkan nama nabi, tak kasih uang 200.000, 10 saja. Adam, Idris, Luhut. Nabi Luhut, ini keprimen ya aku. Coba besok dilihat di Instagram saya, Luhut gitu. Nabi Luhut siapa ya? Sakit nomor 8, Nabi Supri. Ya Allah. Tapi saya cukup membangongkan ya. Bapakmu siapa? Enggak ngerti, bapak saya banyak. Jangan-jangan Salome. Satu lubang rame-rame. Bapaknya siapa? Haryo, Atik. Ya dayo, nyanyi Joko Tingkir. Joko Tingkir apa bu? Joko Tingkir ngombe dawet. Orang tahu dikir endase momat. Ya kita nggak apa-apa, Joko Tingkir. Aman. Pokoknya Joko Tingkir ngombe dawet boleh, ngombe degan boleh, ngombe kopi boleh. Ya kalau Joko Tingkir nggak boleh ngombe dawet ya di demo sama bakul dawet. Kalau ibu-ibu dari Purworejo ke Kebumen akan melewati jembatan Butuh. Di situ ada penjual dawet ireng. Namanya dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Cangkeme siapa ya? Inyong bae rawani. Malah dibanter-banter iki. Ana bakul dawet ning jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Momet dah seinyong. Sama kalau di Gunung Kidul itu ada tempat piknik, namanya tempat piknik Gunung Kidul. Tempat piknik disingkat jadi tempat piknik Gundul. Tempat piknik Gunung Kidul disingkat jadi tempat piknik, disingkat jadi tempat piknik kayak gitu. Gundul. Tahu ganjel to matamu. Nah, sekarang yang lagi viral apa sih? Oh, Bunda Korla. Yang Allah, yang Allah, yang Allah. Apa? Apal kan aku kiai TikTok. Lo nyatane FYP terus. Kalau Atik FPI, FYP kok FPI. Salu ala Nabi Muhammad. Ya kalau TikTok yang ditonton yang ngaji-ngaji aja bu, ngajinya Gus Miftah, ngajinya siapa, malah yang ditonton ya Allah. Saya pernah jam 12 malam sengaja mau tidur buka TikTok, ada cewek pakai jilbab kok tangannya dibuka. Kalau lah kayak gini, hai guys, susuku gede guys gitu. Keprimen ya. Arep dideleng dosa, ora dideleng barang apik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna habibis wa biladi rasulillah wa kulli Joko Tingkir minumnya kopi,
Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan, demi keutuhan NKRI. Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lunggu lesean orang nganggo kursi. Ini nggak pakai kursi. Dayae teko manu emuni. Manu sapa? Atik. Iki pari andudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani. Kanggo sliramu sing tak tres. Udun bengkak tambah metenteng, pletet alon-alon ben ora bahaya. Paling penak dadi kiai ganteng, ngetan ngulon dadi idola. Idolane wong adi werna. Ada yang jomblo. Omah gede jenenge joglo, minyak wijen saka Madiun, urip dhewe jenenge jomblo, turu ijen kancane sabun. Atik. Turu ijen kancane sabun. Pilih bojo ayu napa bojo elek? Mulai kok sawah bablas metu, mulai bengi ora wayahan. Paling susah duwe bojo ayu, saben bengi ra kok berkatoan. Sarungan. Apa? Kan sarungan. Wong NU lho ya. Ya wis tak kei sir wong NU siji yo. Dijawab jenengan jawab muslimat sama fatayat ya. Bapak NU Ibu Muslimat. Ding. Sing banter ya.
Kata cilik-cilik bae pecine NU iki. Sing pecine NU mancing surga. Amin. Pecine. Dijawab. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansora Deva. Adek Fatayat. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa. Salah. Waduh kan. Padha nggawa rahmat. Berkat. Biantor. Mulai tahlilan padha nggawa berkat. Ulangi ya. Rahmat ya. Yang kompak ya. Yang bener ya. Enggak apa-apa. Cangkeme berkah. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansora Deva. Ade Fatayat. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa. Rahmat angel temen. Mumet dah sinyong. Ya keprimen maning mencangkeme jomblo ya. Berkati sini apa? Oh, padine kono ku tahu. Kaya atik budal ning pasar karo tuku duku. Bagule jenenge Tukiyo. Pirang-pirang tahun pacaran karo aku tapi rabine karo wong liya. Loro hatiku. Langsung Atik bilang, secangkir bidang kopi. Wis kebacut dipikir rasida dirabi. Iya. Enggak apa-apa. Santai aja. Atik, cinta ditolak, sarkem masih buka. Ngaji. Oh, sudah setengah 13. Ini perjanjian sama panitia sampai setengah 10. Ini udah jam 13. Jam 2. Hah? Jamnya rusak matane, jamnya rusak. Cuma nyari koyo ngene. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya apa kan cincinnya Abah Lutfi. Mau Ibu, mau? Insya Allah. Silakan datang ke pondok saya, banyak batu. Karena utara saya kuburan. Batu nisan. Apa Bu? Mau apa? Tahu? Sorry, saya nggak nafsu. Lah wong kurang ajare wong Tegal ya. Kayane bakule wong teluk ning arep panggung. Begitu tak bayar, kabeh teka gitu loh. Lha jenenge meres berjamaah. Aku sudah pengalaman. Bola-bali dirampok wong Tegal. Ya tersangkane wong Adiwerna. Biasanya jilbabe ireng biasanya. Nah, pertanyaan gini aja. Kenapa Bapak Ibu masjid itu dikatakan tempat terbaik? Kan gitu. Kan aku dino ono alasane to. Menurut Syekh Imam Nawawi, qauluhu ahabul biladi ilallahi masajiduha li annaha buyutut ta'ah wa asasuha ala taqwa. Kenapa dikatakan masjid sebagai tempat terbaik? Karena masjid itu adalah buyutut ta'ah, rumahnya orang taat. Makanya orang itu kalau masuk masjid, masuk musola Pak, ingatnya sholat. Betul Bu? Coba kalau Anda masuk ke pos ronda, ingatnya remi, gaple. Makanya nggak ada orang gaple kok di dalam masjid. Ayo gaple ya, tak sholat tahajud dulu. Nah, gaplenya di mana? Di bawah mimbar, matane orang. Karena buyutut ta'ah. Makanya mohon maaf ibu-ibu, kalau bisa rumahmu didesain kayak masjid. Bukan kok bentuknya kayak kubah masjid, bukan. Tapi suasananya dibuat seperti
masjid. Oh, masjid itu biasa ada tartil Quran. Masuk rumah kalau punya TV nyetel YouTube, tartil Quran supaya malaikat mau masuk ke rumahmu. Masuk rumah ditulisi awas anjing galak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sing metu atik. Oh iki asune gitu. Masuk masjid kan biasanya ada tulisan tuh Pak, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kayak kita masuk Masjid Nabawi atau masuk ditulisi di situ nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, atau masuk udkhuluha bisalamin aminin. Berarti apa? Kalau bisa rumahmu diberi kaligrafi, nggak harus mahal. Kalender yang kaligrafi juga ada. Wong mlebu omah isine kalender bank tok. BCA, Mandiri, BRI. Katon yang utange oke. Nganti rupane kayak kalender. Tulisi. Tapi pesan saya satu, kalau di rumah dikasih kaligrafi yang bagus. Saya pernah bertamu kepada sahabat saya, wongnya pelit. Masuk ruang tamu dikasih kaligrafi. Ayatnya apa Bu? Ya ayuhan nas, kulu wasrobu wala tusrifu. Wahai para manusia, makan dan minumlah tapi jangan banyak-banyak. Ya Allah, saya nggak berani ngambil Mas. Padahal mulyane omah yen nono tamu, mulyane tamu yen di suko. Duwene kopi tamune dikopini, duwene teh tamune ditehi, duwene gorengan tamune digorengi, duwene susu tamune di gaweke susu. Wah. Kemudian apa? Wa asasuha ala taqwa. Orang yang masuk masjid itu akan diberikan jaminan oleh Allah hidupnya dengan pondasi takwa. Makanya orang masuk masjid harus nambah takwane. Maka saya ucapkan selamat kepada panitia peresmian Musola Al Hidayah. Pantesan kok celekit-celekit. Lah anak dompen tule mata nih panitia ge. Ya Allah, ya Allah. Iki mesti kelakuannya atik iki. Kok tadi cekal sedikit apa ya? Ternyata malam hari ini saya pengajian disantet. Tapi meleset. Disantet dom pentul. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama. Kemudian kelebihan kedua, terakhir. Rasulullah mengatakan begini. Man bana masjidan lillah kama khasi qatatin au saghra banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid di dunia atau musola, Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Amin. Kita doakan ketua takmir musolanya masuk surga pertama kali. Berangkat setelah meresmikan. Takmirnya siapa? Siapa takmirnya? Endi? Oh, halo bro. Takmirnya tua temen ya. Kiki sing adzan subuh kiye. Allahu akbar. Allahu akbar. Kudune subuh ki sing adzan kaya atik. Cah nom gelem adzan ning masjid, mbak-mbak, jadikan dia sebagai suamimu. Kenapa? Subuhnya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Tapi faktanya sing gelem subuhan sing tua-tua meh mati kayak takmir masjid. Loro, coba. Barang siapa membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil. Artinya apa? Walaupun masjidnya cuma kecil. Itu kan bahasa lainnya berarti apa Pak? Musola. Karena musola itu miniatur masjid. Makanya kalau dulu orang Jawa bilangnya bukan musola tapi apa Pak? Langgar. Maka sholat itu boleh dilanggar. Loh iya, sholat itu boleh dilanggar.
Kemarin saya malam tahun baru punya fatwa. Membunyikan mercon dan petasan haram di mata ulama. Ya iya, masa mbledosi matane ulama? Kalau saya itu, saya punya prinsip, haram hukumnya panjat pinang. Karena yang benar dipinang dulu baru dipanjat. Iya. Kata-kata hari ini ya. Tapi alhamdulillah Indonesia sudah rukun. Buktinya kemarin baik NU maupun Muhammadiyah sepakat Natal jatuh di tanggal 25 Desember. Enggak ada perbedaan pendapat. Tak kasih satu hadis lagi. Orang-orang yang suka memamurkan masjid. Sabatun yudhillihumullahu fi dhillatin yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana hari itu tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Salah satunya apa? Rajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya kemantil-mantil marang masjid. Makanya pesan saya Pak Takmir, gawe musola kiai gampang, pasti jadi. Yang paling susah adalah memakmurkan musola. Tolong musolanya dikemas yang bagus. Bila perlu, saya dulu senangnya tidur di masjid. Jangan dilarang orang tidur di musola, nggak masalah. Nanti kalau subuh nggak bangun gimana Gus? Sekalian disolatkan. Siapa yang nggak bangun? Atik, solatkan jenazah. Aku mbien le, senengannya turun nang langgar. Dulu nggak ada listrik, adanya lampu sentir. Ning kene arane apa? Oh, ceplek. Nah, ceplek. Tidur pakai ceplek. Begitu bangun, irungnya ireng kabeh. Tasik kelingan Pak ya. Tapi masjid-masjid makmur, musola-musola makmur. Makanya adik-adik berangkat ke masjid. Jangan Gus, nanti kalau bulan Ramadan mereka pelayan yang masjid. Ora apa-apa. Memang anak kecil itu dunianya main. Tapi lebih bagus anak main di masjid maupun di musola daripada main di rumah rebutan remote karo masih. Anak kecil waktunya ke masjid sholat maghrib malah nontonnya Dora. Akhirnya Dora ngaji, Dora urus, Dora sholat. Ya jadinya kayak ngene iki ya. Malah wong ngaji dolanan botol aqua kruak. Yang di sana malah lato-lato. Tuh, lah tek. Saya baru sadar bahwa ternyata Allah sengaja menciptakan lato-lato untuk nyaingi cangkemnya perempuan. Makanya para suami tolong sediakan lato-lato di rumahmu. Sehingga ketika istrimu mulai kwek, kamu langsung bunyikan etek. Maka persaingan antara cangkem dan lato-lato. Kok sudah dikasih bunyi lato-lato masih cerewet, gampang tatap ke lato-lato ning cangkeme. Yes. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Mari kita tatap ke cangkeme istri dengan lato-lato. Ora diwenehi, ya golek telembok. Dosa. Masa suaminya minta nggak dikasih? Tapi saya capek Gus, tetap layani suamimu. Kalau suamimu minta, aku minta, aku capek Mas. Jangan bilang capek, Mas, saya capek, silakan prasmanan saja. Bagaimana itu prasmanan? Buka dewek, tutup dewek. Kowe ngapa guyu ora paham cah cilik melu-melu guyu. 7 golongan yang Allah akan berikan pertolongan dari kiamat, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Yang paling utama salah satunya adalah rajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Mudah-mudahan musola kita yang bagus ini warnanya hijau, ini pasti NU. Amin. Insya Allah makmur. Amin. Keren, kelasnya musola pengajian meresmikan ngundang Gus Miftah. Wow. Tapi persoalannya itu sudah murah, dinyang.
Kacerewet bahaya kan. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi. Yang ngongkon siapa? Ndonga primen ya. Iki men ndonga. Sopo sing ngajari? Atik. Oh tak. Kan aku kaget. Wong arepe ndonga malah keteplak, keteplok, keteplak, keteplok. Konsentrasi aku jadi hilang. Kan hatiku selembut salju. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Sekali lagi yang khusyuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat di bernama nuwun dan Allah wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto sini aja, foto sini. Para ibu, para bapak hadirin sekalian, jangan beranjak dulu karena Gus Miftah masuk musola guna keperluan mendoakan musola kita nggih. Jenengan ngamini dari jauh nggih. Jangan bubar dulu.